Selamat siang semuanya. Sebelum memulai, agenda kali ini adalah kita akan memulai webinar yaitu State of Customer Experience in Indonesia dengan speaker Mbak Vika Indriasari, yaitu beliau adalah customer experience professional yang sudah 15 plus years experience in the field dan sudah sangat berpengalaman untuk melayani clients dalam berbagai industri. Of course, dengan pengalamannya yang sangat banyak, akan banyak sekali yang bisa dipelajari tentang customer experience. So it's an honor for me untuk mengintroduce Mbak Vika. Apa kabar Mbak Vika? Halo, Kindi, baikin. Oke. Happy ya, siang ini kita sharing Iya, tentang happy dong. customer experience. Ya, tentang customer experience itu salah satu field yang aku juga sangat amat minatin. Oh ya, sebelum itu juga saya memperkenalkan diri. Saya adalah Muhammad Alkindi, Customer Success Manager dari Survei Sensum. Dan agenda kali ini kita akan berbicara tentang State of Customer Experience in Indonesia 2024. Oke. Oke, let's start ya. Ini sebenarnya Oke. sebelum kita mulai, aku juga sedikit sharing tema tentang customer experience ini dan di mana sih customer experience di Indonesia saat ini tuh adalah salah satu tema yang paling banyak di request oleh teman-teman dari customer experience ya. Jadi kita Betul. bawakan hari ini based on request. Semoga nanti insight-nya bisa membantu teman-teman juga di company-nya masing-masing ya. Oke. Oke, kita start Oke. ya. Ya. Sebelumnya, sebentar. Udah terlihat ya, Kindi ya? Oke, sebelumnya Mbak Vika, aku cuma mau remind audience bahwa selama webinar bisa langsung, kita pengen interaktif, jadi bisa berikan Q&A langsung. Nanti either aku akan jawab directly on the chat, atau mungkin juga bisa directly di-answer oleh Mbak Vika. So feel free untuk bertanya apa questions apapun. Oke, Oke, setuju. Nanti kalau ada teman-teman yang mau nanya, kita bikin sharing. Aku bilangnya sharing-sharing aja ya. betul, betul. Sharing hari ini sekomunikatif mungkin. Jadi kalau Ya, teman-teman ada yang pengen nanya, pengen sharing opinion atau ngobrol sesuatu, feel free untuk bisa langsung raise hand. Nanti Kindi akan bantu kalau mau ngobrol boleh untuk pindahin ke panelis supaya juga bisa speak up dan juga sharing juga gitu ya. Oke, sebelum memulai untuk data yang akan kita sharing hari ini ada gambar yang menurut aku menarik banget ya. Di oke. sini kita bisa lihat ada CMO, pasti teman-teman aware lah ya kalau terutama yang di sini ada kebetulan kalau aku lihat yang join ini nggak cuma dari service industri ya, ada beberapa teman-teman juga yang dari consumer good juga aku lihat. Nah, kalau boleh sharing, lihat gambar di sini ada CMO, ada CTO, ada CEO, COO, CFO ini sangat-sangat familiar ya, Kindi ya. Nah, Betul, sangat kalau familiar. menurut teman-teman atau Kindi nih, apa sih ada satu hot seat yang masih available, masih blank. Kira-kira ini Oke. apa sih sebenarnya yang seharusnya juga ada nih di each of company nih? Ada yang mau Oh, raise hand mungkin? kalau misalnya CIO, Chief Innovation Officer mungkin Mbak, benar nggak ya? Bisa, cuma kayak Hmm. innovation officer juga masuk banyak di CMO, tapi it's a good Oh, idea juga. Ada teman-teman lain yang juga mau sharing, mau raise hand? Oh, Rajib Lamba, of course. Dijawab oleh Rajib Lamba. Oke, CXO. Ya, ini banyak yang eh, sebenarnya menurut data-data kita dibutuhkan, cuma memang belum terlalu banyak. Aku lihat baru di beberapa company ya sudah ada hmm. Steve suit untuk CXO atau untuk consumer experience ini. Nah, oke, sebelum sorry ini masuk maju nggak ya skin dia? Oke, ini maju. Oh. Oke, sebentar. Nah, kita akan masuk ke agenda kita hari ini. Jadi apa aja kini yang mau kita bahas hari ini? Oke, oh ada juga dari Pak Agus, CCO, Chief Customer Officer atau CXO ya. Ya, agenda kita hari ini adalah yang pertama kita akan bahas state of current CX programs. Jadi kira-kira sekarang state-nya apa saja dan CX programs itu apa saja dari Indonesia. Lalu yang kedua best practices from CX champions. Yang ketiga juga dari best practices akan kita rincikan, yaitu ada real life use cases from CX champions dan apa sih benefit dari use cases tersebut. Yang terakhir adalah key actionables atau action items yang bisa diambil dari webinar ini supaya meningkatkan customer experience programs.
Iya, oke, menarik banget ya. Semoga Menarik banget. akan menjawab kebutuhan dari teman-teman di sini. Nah, sebelum aku sharing tentang data yang sudah kita peroleh dari research kita mau kenalan dulu nih siapa sih Survei Sensum Betul. gitu ya. Tak Ya, kenal maka tak sayang dengan Survei Sensum. mantap. Nah, Oke. kebetulan kita mungkin teman-teman udah kenal juga Neurosensum. Kalau Neurosensum itu parents company kita di market research. Nah, ini adalah another product Survei Sensum yang dimiliki oleh Neurosensum. Kita yang ditawarkan adalah CX platform ya. Nah, Customer Experience Management Platform. Apa yang membedakan kita? Kita memiliki real-time omni-channel untuk feedback platformnya. Jadi sifatnya real-time dan juga omni-channel. Kita bisa blast di semua touch point atau media-media tertentu gitu ya. Kemudian kita juga ada text analytic yang 360 yang sudah dilengkapi dengan artificial intelligence. Kalau dulu teman-teman menganalisa open end dengan manual, baca semuanya, kalau saat ini kita sudah menggunakan artificial intelligence. Nah, tujuannya apa? Tujuannya at the end tentunya kita ingin membantu teman-teman semua untuk save cost dari dan juga untuk memperbaiki untuk return of investment-nya. Nah, kita sudah Betul. bekerja sama untuk Survei Sensum ya, Kindi, sudah banyak companies yang sudah menggunakan platform kami. Ya, Nah, kita di betul. sini bisa lihat ada e-commerce, ada telco, ada otomotif, apalagi dikit banking, Thank insurance, you. hampir semua ya, semua sektor Ya, untuk service industry. betul, dari berbagai industri ya Mbak. Dan ini sangat menarik sekali, ada real-time omnichannel feedback platform, di mana banyak sekali companies itu dalam memberikan survei kurang terlalu efektif karena rely on manual manpower, di mana harus telepon. Dan ini beneran very small manpower, di mana bisa ada real-time omnichannel feedback platform. Jadi tinggal di-refresh, lalu juga real-time gitu ya Mbak. Oke, Iya. mungkin sebelum lanjut, kita mungkin jelaskan dulu kali ya Mbak ya, dari study coverage kita. Dan ini, webinar kita ini hasil dari data apa saja sih Mbak gitu. Oke, jadi result yang akan kita sampaikan hari ini, Hmm, respondennya adalah teman-teman semua dari CX ya, dari ya, Customer Experience, dari Operation Team, yang kita tanyakan, kita sudah kirimkan surveinya sebelumnya, mungkin teman-teman juga menunggu nih hasilnya seperti apa sih dari survei yang sudah kita kirimkan ke teman-teman. Jadi ini sifatnya B2B, Indi, ya, ke teman-teman semua dari sektor banking, automotive, insurance, telecommunication, SaaS, sampai ke beberapa industri yang lainnya. Untuk experience-nya ada senior manager paling tinggi ya, sekitar ya. 33%, manager level, AVP 19%, Cisut pun juga ikut ngisi di sini. Kini ada Oke, beberapa company, directors-nya langsung, bahkan oke, customer experience staff-nya langsung, dan juga ada junior timnya. Kemudian kalau dari sizing of company-nya, di sini kita dari yang company medium ya, kita sebutnya ya, kalau 250 company gitu ya. ya, medium Medium, size. kemudian big companies juga kita tersebar datanya. Jadi hopefully dengan data ini kita bisa memberikan insight yang benar-benar rich ya. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa ini kita data pointnya robust dan dari various industries and also various experience level ya Mbak Vika ya. Ya, Ya, correct sih. menarik, menarik. Oke, Oke, nah oke. sekarang dari hasil tadi ya, sebenarnya si X kita itu sekarang ada di level mana sih sebenarnya gitu ya. Nah, sebelum kita Mm-mm. masuk ke situ, pertanyaan pertama yang kita berikan adalah compare dari tahun lalu. Jadi research ini sudah kita lakukan beberapa tahun. Compare dari tahun lalu, apa sih yang menjadi priority lebih di organisasinya? Terutama untuk tadi ya beberapa, kalau kita lihat di sini adalah company-nya, balik lagi sorry, itu adalah di service company ya. Ya, Di service company tadi, apa sih yang menjadi uh, ini lebih dari priority lebih dari company-nya gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini yang naik dari tahun lalu itu adanya di customer experience kit dan juga employee experience. I Dua see. sektor ini kalau kita compare dengan data tahun lalu, terjadi kenaikan yang signifikan. Baik, Kalau tahun lalu, priority dari organisasinya tuh naik 56%, dari 56% saat ini menjadi 72%. Ya. Nah, kalau employee experience, dari 24% ke 36%. Sebenarnya walaupun terjadi kenaikan nih, Kin, untuk employee experience, tapi memang tidak setinggi di customer experience. I see. Oke. Mungkin ini juga reflect dengan beberapa klien, mungkin di sini juga ada ya klien kami yang
beberapa kali ada inisiatif untuk melakukan ENPS, misalkan ya, employee NPS, tapi di cancel. Hmm. Seperti yang kita kemarin sampaikan bahwa sepertinya di Indonesia untuk employee experience sendiri tidak sekuat kenaikan di customer experience, gitu Baik. ya. Oke, jadi kalau customer experience-nya naik, mungkin kita bisa simpulkan bahwa budget dan manpower allocation itu juga naik ya Mbak ya, dari setiap company dari Yes. 2023 ke 2024. Kalau dari employee experience sendiri, kira-kira ke tahun depan apakah akan stay the same? Atau kita bisa hopeful untuk naik juga? Karena kan seperti Mbak Vika tahu kan talent itu penting ya, dan employee experience juga sesuatu yang bagus untuk di-measure dari company. Kira-kira akan naik tidak Mbak ya? Kalau lihat trennya sih harusnya masih naik ya. Oke, Apalagi oke. dengan adanya customer experience, nanti kita juga akan ada suggestion gimana caranya supaya customer experience department juga semakin strong. Seharusnya Ya, pun itu akan impact ya ke employee employee experience-nya. experience ya. Oke. Iya. Oke, nah ini based on data yang sudah kita gali ya dari beberapa kali survei kita selama beberapa tahun. Kita memiliki semacam segmentation nih, Kin. Ya, Di oke. mana kalau kita melihat CX maturity di Indonesia, kita akan bagi menjadi 3. Ada pasif, di mana kalau pasif itu biasanya mereka company, perusahaan-perusahaan ini mengukur kepuasan pelanggan atau NPS atau CSI itu berdasarkan ad hoc base. Mereka tidak memasukkan itu sebagai overall strategi. Oke. Kemudian analisanya pun masih manual karena biasanya karena dia juga ad hoc gitu ya. Dia bisa menggunakan third party, bisa menggunakan market research, neurosensum atau company lainnya atau melakukannya sendiri. But it's kind of one time strategi yang seperti itu. Jadi benar-benar masih konvensional. Hmm. Kemudian ketika ada insight gitu ya, mereka akan ambil actionnya itu in the aggregate level. Hmm. Hmm. Jadi Berarti let's satu say tahun ya. betul. Jadi let's say mereka melakukan survei selama 1 tahun sekali untuk NPS, dan mereka akan melakukannya secara manual dan juga mereka akan melihat hasilnya secara agregat. Kemudian bukan bukan yang no close the loop overall, tapi bisa jadi mereka melakukannya tapi bukan in the journey level. Jadi Ya. based on result yang strategik tadi yang 1 tahun sekali, let's say, kemudian mereka akan lihat improvementnya apa gitu ya strategiknya. While the second segment yang kita temukan adalah reactive. Reactive itu jadi kita melihatnya sudah ada measurement each of journey gitu ya. Each of journey-nya kita akan lihat dari consumernya, dari pelanggannya gimana sih journey-nya untuk mereka bisa sampai menjadi consumer kita gitu. Kemudian mereka bisa tetap menggunakan produk kita, journey-nya seperti apa, dan mereka melakukan measurement di each of journey. Jadi di sini nggak lagi based on overall secara keseluruhan gitu ya. Oke. Kemudian analisanya karena mereka melakukannya each of journey, kalau kita lakukannya manual, of course itu akan takes time sekali gitu ya. Jadi mereka sudah mulai Betul. melakukan automated analysis atau automation gitu ya, yang Ya. dilihat sudah merupakan dashboard untuk melihat datanya karena bisa jadi datanya itu adalah harian. Ya. Bedanya Baik. gimana? Misalkan Kindi datang nih ke resto gitu ya. Restonya kalau biasanya cuma ngelakuinnya sebulan sekali atau bahkan mungkin setahun sekali. Oh, melakukan surveinya seperti setahun sekali pengen lihat overall-nya seperti apa. Kalau ini setiap terjadi transaksi, dia akan langsung nanya nih, Kin, Betul. happy nggak datangnya? Enak nggak Iya. makanannya? Gitu ya. Dan Jadi itu lebih lebih bagus ya Mbak, karena kalau misalnya surveinya kita lakukan sekali setahun, yang pertama pasti mungkin konsumer terhadap, kita lakukan survei di Desember, konsumer mungkin lupa transaksi di Februari atau di awal tahun seperti apa, karena memorinya sudah terlalu lama. Atau juga mungkin kalau terlalu overall, yang akan ditanyakan adalah overall customer experience, tapi tidak ya, spesifik terhadap transaksi, mungkin transaksinya berbeda, mungkin mereka melakukan 4 transaksi yang berbeda dalam 1 tahun gitu. Jadi memang betul. bahkan pasif reaktif pun itu perbedaannya lumayan jauh ya Mbak ya. Ya, betul. Ya. Jadi lumayan sangat-sangat berbeda sebenarnya justru Hmm. gitu Oke. ya. Bahkan kalau di sini tujuan mereka itu adalah lebih ke close the loop. Kenapa? Hmm. Karena ketika ada dissatisfied consumer, mereka bisa langsung menyelesaikan right away ke si consumernya.
Nah, Betul. kalau pasif sama reaktif itu perbedaannya kelihatan. Nah, bedanya sekarang ada satu segmen lagi nih, Kin, di atasnya reaktif. Oh, Cuma oke. perbedaannya sebenarnya kalau dilihat di use case di Indonesia saat ini belum terlalu kelihatan sebenarnya. Ya. Tapi sudah banyak company yang sudah mulai ke arah ke proaktif. Bedanya gimana? Kalau proaktif itu benar-benar mereka menilai semuanya tadi ya dari hasil-hasil each of journey dan lain-lainnya. Kemudian feedback-feedback tersebut langsung diimplementasikan untuk perbaikan dari all sources, dari semua stakeholdernya di company tersebut gitu ya. Kalau tadi mereka sudah pakai automated analysis, kemudian udah pakai dashboard gitu ya, saat ini mereka bahkan sudah menggunakan AI, nggak cuma untuk AI-nya tuh untuk text analitiknya, kemudian dia juga udah mau memprediksi nih, kira-kira siapa aja nih consumer yang potensi untuk churn. Jadi nggak cuma memprediksi atau melakukan perbaikan ke consumer yang sudah melakukan komplain, tapi dia juga mencoba untuk memprediksi consumer mana sih yang sebentar lagi atau sudah mendekati akan meninggalkan produknya atau servisnya gitu. Jadi reaktif dan proaktif itu sedikit berbeda, tapi in terms of action-nya totally berbeda. Oke, itu sangat bagus ya Mbak Vika karena prediktif itu untuk kita prediksi customer churn. Jadi sebelum dia churn kita prediksi dulu, lalu kita lakukan apa appropriate measure supaya Ya, customernya tidak betul. churn karena customer loyalty itu sangat penting ya Mbak Vika ya. Ya, betul. Oke, Nah, mungkin nih kita ada poll nih. Kita coba tanya ke teman-teman yang di sini ya. oke, sebentar aku start poll-nya. Oke, nah menurut teman-teman di sini, kira-kira saat ini Indonesia ini atau perusahaan teman-teman adanya di stage yang mana sih dalam menghadapi consumer? Apakah pasif, reaktif, atau proaktif? Oke, oke. Kita lihat. Oh, cepat sekali. Ya, ini 50-50 nih dari tadi racing pasif reaktif. Oh, ada jawab proaktif juga Mbak Vika. Oh, ada. Ya, aku tahu nih Ada. company-nya kayaknya. Iya, ini company sendiri ya, mungkin ini program kerja Ya, aku mereka tahu sendiri. company klien kita yang sudah sangat ke proaktif soalnya. Oke, bagus, mantap. Oke, masih banyak reaktif. Oke, oke, kayaknya udah 60% Kin. Oke, Oh, udah ya, 70% yang isi. Oke, kita 70%. ya. Kita end poll, coba dan kita share results ya. Oke. Nah, jadi kalau sharing results-nya pasif 36%, reaktif 57%, dan proaktif 7%. Nah, kita lihat apakah data ini sesuai atau tidak ya, Mbak Vika. Oke, Ya, oke, kita lihat sesuai nggak nih dengan temuan yang kita lakukan di survei kita. oke. Oke. Nah, kita lihat nih. Ini berdasarkan survei yang kita tanyakan ke teman-teman semuanya. Saat ini berapa persen sih yang masih melakukan pasif-pasif itu? Let's say periodic NPS survey, itu jawabnya 65%. Kemudian one time survey 43% dan ad hoc 26%. Yang menarik di sini kita bisa lihat reactive surprisingly ternyata sudah sangat banyak perusahaan teman-teman yang melakukan reactive CX ya, sudah mulai melakukan level journey measurement 43%, kemudian real time journey 31%, dan juga close the loop ini yang paling menarik 41%. Jadi kita bisa lihat kalau di dua data ini teman-teman perusahaan teman-teman atau di Indonesia kita udah lihat maturity-nya sebenarnya ada di reaktif. Kalau kita tarik lagi ke proaktif yang sudah melakukan centralized text analytic 21%, ini kayak klien-klien kita nih kini. Iya, ini yang Kemudian advance ya. prediktif, analitik untuk mengurangi churn ya, itu Dan 9%. Masih sangat jauh sepertinya untuk bisa masuk ke proaktif ya. Jadi kalau dilihat di sini, Indonesia jadi ada di mana? Sudah ada di tahap reaktif dan cukup jauh maturity-nya untuk bisa ke tahap proaktif. I see. Nah, kalau Ini perbandingan dengan negara-negara lain ya Mbak, mungkin untuk memberikan betul, konteks tambahan, kita tuh sudah di mana dan kira-kira beberapa tahun yang lalu dan kita di mana. Mungkin Mbak Vika bisa share story kali ya, mungkin story dari klien atau gimana. Dulu tuh seperti apa sih si X-State dan sekarang kenapa kita bisa dibilang reaktif? ya, ini juga based on research kita dan juga based on apa yang kita pahami. Kalau Ya, kita ngobrol ketika early stage of survey sensum, early stage of neurosensum saat ini kita waktu dulu kita ngobrol,
banyak dari klien-klien kita yang hanya peduli terhadap NPS-nya saja. Skor I NPS kita see. berapa? Ya, NPS kita di-compare sama kompetitor kita berapa? ya. Jadi mere Dan numbers ya Mbak, NPS yes, saja. yes, correct. Jadi saat itu selalu menjadi concern. Tapi along the way setelah kita lihat perkembangannya, saat ini banyak yang sudah lebih peduli terhadap journey-nya. Karena kalau Ah, just NPS ya what for, ujung-ujungnya kita cuma lihat. Tapi kalau kita tahu journey-nya, ya. kita bisa lihat nih each of journey seperti apa sih, apa yang masih masih bisa kita perbaiki dari setiap journey-nya. Jadi kalau lihat datanya, ini 5 tahun lalu mungkin kita masih di pasif bareng sama Hmm, Bangladesh, bahkan Filipina. Filipina saat ini hampir semua klien kita yang di Filipina pun masih Cathy, masih menggunakan ini ya one time kind of a survey gitu, dan beberapa klien kita yang lainnya. Tapi kalau di Indonesia mostly adanya di reaktif gitu. Kalau Oke. antara reaktif ke proaktif, yang sedang bergerak menuju ke proaktif nih sudah mulai melakukan perhitungan ROI, mulai mencoba memahami siapa yang mau churn. Di sini ada India, Rusia, Dubai ya, France, United Kingdom. Yang sudah benar-benar proaktif adanya di USA kebanyakan. Oke, sebelum lanjut mungkin mau remind aja audience, feel free kalau misalnya mau raise hands atau give Q&A regarding materials yang sedang ada ya. Nah, kira-kira nih Mbak Vika, kan Indonesia sekarang ada di reaktif. Kedepannya kita bisa nggak ya kayak ke proaktif, challenge-nya tuh apa saja, dan apakah kita bisa optimis gitu, 5 tahun ke depan kita di proaktif bareng dengan USA? Misal. Nah, pertanyaan bagus tuh, Ken. Gimana Oke. caranya sih Indonesia bisa masuk ke proaktif, atau at least pergerakan supaya bisa ada di in between antara reaktif dan juga proaktif ya. Yang Yes. pertama adalah tentunya challenge-nya nih. Challenge yang pertama adalah kita tuh masih resources-nya nggak terlalu fokus ke journey-nya itu lagi. Tadi balik lagi ke journey ya. 38% masih mengatakan bahwa di company mereka NPS itu hanya sekedar KPI Oke. gitu. Jadi NPS di sini tuh belum benar-benar di take as a feedback yang harus segera diperbaiki. Ya, ya. Jadi hanya di debat, jadi hanya di take, habis itu cuman angka, lalu di present ke manajemen, lalu tidak ada actionable insights setelah mendapatkan NPS itu apa, begitu kan ya? Ya, benar. Ya. Ini aku kasih contoh nyata ya. Hmm, hmm. Kebetulan kliennya ada di sini, waktu itu kita makan bareng sama klien di satu Ya, restoran karena ada di gedung uh, perkantorannya. Kita ya. makan di satu tempat yang tempatnya nyaman, enak gitu Hmm, ya. Kita makan, kebetulan yang dipesan sama klien aku tuh steak waktu itu, Kin. oke, Steak, oke. lagi Enak ya. makan. Saat itu juga dia ngerasa, oh mesennya harusnya, let's say, aku lupa apa, medium waktu itu. Hmm, Medium, cuma datangnya terlalu nggak enak, well done pun terlalu nggak nyampe. Intinya nggak proper dan nggak sesuai yang ya, dia pengenkan, yang dia betul, betul. pengen Tidak gitu ya. sesuai Ada dua ekspektasi orang ya. komplain. Hmm, Ketika dua orang komplain ini, langsung saat itu juga kita diberikan voucher, diberikan makanan, makanan lain. Ini close the Oke, loop ya. yes, itu Yes, ya. mereka mencoba. But ketika mereka sudah melakukan itu, next another month mungkin ya, kita datang lagi Ya. ke tempat restoran itu, the same thing happen again. Ah, Terus mereka mencoba memperbaiki, ketika ada komplain adalah dengan solvingnya langsung tuh, close the loop-nya langsung dikasih voucher, dikasih apa, tapi mereka tidak melakukan kind of tracking. improvement gitu ya. Mereka Ya. tidak melihat itu sebagai improvementnya apa nih, hanya sebagai KPI. Jangan sampai ada yang komplain mungkin gitu ya. Nah, Betul, which is hal sangat disayangkan ya, karena kalau ada komplain tersebut bisa dipelajari lalu di tracking dan supaya problemnya tidak terulang kembali dengan customer yang lain ya. dan relate sama budget, Kin. Kebayang kalau Oke, dia harus ngasih selalu voucher ke consumernya, kan lumayan iya juga betul, tuh budgetnya sebenarnya. iya, Compare dia langsung memahami ini komplainnya apa, kemudian Mm-mm. perbaikan untuk produknya apa, gitu ya. Ya, Nah, totally di sini understandable. benar, kita tanyain lagi nih, berapa persen sih yang melakukan closed loop mechanism gitu ya. 23% menyatakan with few customer. Dia Hmm. melakukan, tapi hanya dengan sedikit consumer. Kemudian 18% menyatakan dia melakukan hanya dengan dissatisfied customer, yang kayak tadi aku cerita mungkin ya. Yang Dia komplain, kalau nah, ada komplain langsung diberikan sesuatu gitu ya. Tapi hanya 14% yang menggunakan feedbacknya itu untuk improvement produk atau proses improvement. Nah, ini cukup menarik nih datanya nih. Jadi belum
banyak sekali company yang sebenarnya masih belum aware dengan komplain bahwa itu sebenarnya bisa untuk improvement. Sedikit sharing Betul. juga nih, another sharing Hmm. kedua, Nikin, ada waktu itu Yes. juga klien kita juga yang ketika dia mau melakukan close loop, yang Mhm. ditakutkan justru, wah ini pekerjaannya nambah nih, I see. karena Jadi kita more ada, workload ya. Dan itu yes, ya, ya, padahal itu penting untuk dilakukan. Ya, ya, ya. yes, correct. Nah, ini kenapa sih another things yang menyebabkan ya, kenapa Hmm. CX menjadi sebuah tantangan juga karena di dedicated teams-nya juga masih kurang. Ketika dia melakukan komplain, waduh nanti jadi ada pekerjaan tambahan dong. Itu mungkin juga dikarenakan timnya sendiri juga bukan a big team gitu ya. Banyak Betul, betul. 90% company yang kita survey mereka tidak memiliki C-suite leader. Jadi Ya, mereka ya. hanya ada di nempel dengan departemen lainnya misalkan. Ya, dan Jadi aku sangat relate sih dengan yang C-suite leader ini kenapa penting karena mungkin budget approval ke manajemen dan juga budget di mana kalau misalnya CX itu di bawah marketing mungkin budgetnya harus dibagi-bagi dengan yang lain dengan research dan dengan betul. insights mungkin ya. Jadi memang karena itu budget allocation mungkin sangat terbatas dan bahkan ada beberapa yang tidak punya dedicated CX team atau mungkin dedicated CX teamnya mungkin bubar due to budget cuts gitu. Itu sangat disayangkan Yes. ya Mbak Vika ya. Ya, betul. Nah, ini juga relate nih ketika nggak ada chief suite leader, secara decision juga mungkin takes longer time. Mereka juga dedicated CX team-nya pun juga nggak terlalu banyak. 40% Hmm, menyatakan seperti itu. Jadi ya kebayang ketika ada pekerjaan tambahan, ada komplain, ini menjadi responsibility-nya siapa nih? Biasanya kan mereka hmm. saling, oh dilempar ke departemen mana, owner-nya siapa? Nah, itu juga menjadi isu. Iya Bahkan ada betul. di temuan kita di survei kita bahwa average CX team di Indonesia itu hanya 3 sampai 4 maksimum. Bahkan kita mungkin tahu yakin dari klien-klien kita juga ada yang mungkin less than Iya, 3 gitu ya. betul betul. Nah, kalau misal berbicara tentang ini, kenapa sih pada pada akhirnya kita ya mungkin akan dijawab di slide-slide selanjutnya tentang ROI kalau misalnya kita investment ke CX itu baliknya lagi berapa? Karena kan ya mungkin itu akan dijelaskan lagi. Mungkin kalau next challenge berarti Oke, nah kalau tadi kita berbicara dari sisi timnya gitu ya. Yang kedua adalah capability in terms of technology yang digunakan gitu. hmm, Nah, kita bisa menemukan di banyak hal, di banyak company, di beberapa klien kami, dan juga yang kita temukan di data-data research kita, bahwa banyak sekali company yang mereka tidak melakukan integration cross system. Jadi kebayang nih kalau misalkan ada departemennya ada banyak, kemudian CRM yang digunakan masing-masing, datanya juga beda. terpencar-pencar ya. Betul Nah, betul betul. kebayang, jadi di sini pun 63% mereka mengatakan bahwa tidak memiliki integrated technology system, dan juga 55% mereka tidak memiliki consolidated data untuk melihat consumer data atau profile. Ini juga Ya terjadi di klien kita, salah satu perusahaan otomotif gitu ya, bahkan telco company gitu. Mereka nggak bisa tahu nih sebenarnya segmentasi dari consumer mereka kalau based on data itu seperti apa sih kalau based on CRM-nya gitu ya. Jadi mereka harus betul melakukan survei sendiri, yang departemen lain juga mungkin akan melakukan survei sendiri. Jadi kepisah-pisah nih datanya. Tidak betul ada betul. integrasi secara menyeluruh in terms of company-nya. Teknologi. Ya, aku juga mau share Betul. story Mbak Vika tentang ada salah satu klien kita juga di mana mereka mungkin integration technology systems-nya itu belum terlalu integrasi antara satu departemen dengan departemen yang lain. Jadi ketika memberikan survei itu ada proses API integration di mana datanya kepisah-pisah juga dan mungkin akses data itu kan lumayan penting ya Ya. untuk privacy dari konsumen dan mungkin privacy aturannya berbeda-beda tiap departemen. Jadi itu juga lumayan challenge untuk kita menyatu dan mendistribusikan survei kepada konsumer akhirnya. Ya, benar sih. Understand banget Oke. yang di integration across systems ini. Ya, menarik banget loh. Nah, uh, let's say sekarang udah ada integration gitu ya. Bahkan ketika mereka sudah memiliki sistem pun, mereka belum memiliki CX measurement-nya gitu ya. Jadi 43% menyatakan bahwa mereka tidak memiliki CX feedback platform. Tidak Hmm, melakukannya menggunakan CX feedback platform. Kemudian kalaupun mereka memiliki 69%, mereka masih belum menggunakan AI based system
atau advanced analytics. Jadi kebayang tuh, Kin, dari Iya, sisi benar. effortnya, dari tim, kalau tadi udah pertama challenge-nya adalah kekurangan orang, challenge yang keduanya adalah kalaupun ada orangnya, kerjaannya jadi terlihat banyak banget gitu ya. Iya, Mungkin iya, iya. kita kemarin waktu kita meeting sama salah satu auto company yakin ya, Ya, menyatakan bahwa kerjaan saya itu capek Mbak cuma buat bikin diagram untuk betul, nge-show betul. ke semua branch-nya mereka. Jadi Ya, dia menggunakan survei secara manual sebelum menggunakan kita. Kemudian mereka harus melakukan manual charting untuk bisa di-share ke semua branch-nya gitu. Nah, itu lumayan effort banget kan. Nah, dengan adanya teknologi ini, dengan adanya AI seharusnya bisa membantu dari teman-teman di customer experience. betul. Aku juga mau sharing mungkin kalau dipecah-pecah Boleh. banyak sekali yang memakai Google Form nih misalkan. Tapi menurutku Google Form itu belum termasuk itu CX feedback platform. Karena itu hanya untuk mengumpulkan respon saja, tapi tidak ada analisis sama sekali, tidak ada bikin dashboard atau bikin reporting. Jadi karena bagian itu kepisah, jadi itu bukan CX platform atau CX system yang baik karena hanya mengumpulkan survei yang sudah ada. Jadi harus ada dedicated system for CX measurement dan sistem yang ideal adalah yang end-to-end. Jadi tidak hanya distribusi survei, tapi juga desain survei, distribusi survei, lalu juga membuat report dan dashboard, dan akhirnya melakukan analisis dan membuat actionable items atas dari data tersebut. Itu adalah idealnya CX measurement seperti itu ya, tidak bisa kepotong-potong dan terpisah-pisah. Oke, mungkin terakhir challenge yang terakhir kali ya Mbak Vika ya. Yes, nah ini juga paling penting nih yang tadi aku sudah sampaikan. Ketika teman-teman di CX kita tanyakan, kira-kira apa sih yang menjadi challenge-nya? 54% menjawab extremely difficult untuk assign ownership dari CX-nya tadi ya, dari feedback-nya tersebut ke other department. Gitu. Jadi 54% menyatakan bahwa oke nih udah dapat feedback-nya. Kemudian Oh, ketika kita mau lempar untuk perbaikannya ke other department, sepertinya mereka mendapatkan hassle ya untuk mendapatkan kesusahan untuk siapa nih yang akan menjadi ownership-nya gitu. oke, Kemudian oke. 7% mengalami permasalahan untuk gimana sih cara mengkalkulate untuk return of investment-nya nih. Misalkan mereka ada sesuatu yang harus mereka improve gitu ya. Kemudian gimana nih cara menghitung return of investment-nya gitu. Iya, berarti ada silo antara satu departemen dan departemen yang lain dalam mengurus si Xfitbam platform ini dan ROI-nya juga missing ya. Ya, betul. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih ROI itu tidak bisa dibuktikan gitu? Betul. Karena yang pertama mereka nggak punya data, bahkan datanya aja nyebar gitu. Gimana mereka mau bisa Hmm, menghitung untuk make sense. bisa mengkalkulate ROI itu 73%. Ini cukup ini ya, Tinggi cukup banget ya. tinggi untuk data ya. Kemudian yang kedua, nah ini karena tadi relate lagi dengan tim yang tidak terlalu banyak di customer experience, permasalahan mereka adalah mereka tidak punya waktu untuk menghitung ROI-nya gitu. Hmm, Karena orangnya juga tadi nggak di CX itu terbatas, nggak terlalu banyak. Biasanya priority-nya pun juga cukup banyak dan mungkin untuk menghitung ROI jadi menjadi less priority gitu. hmm, Yang ketiga, ini juga yang kita temukan ya, untuk menghitung ROI sendiri mereka juga ada kesusahan. hmm. Bahkan kita juga banyak menemukan teman-teman yang di CX itu background-nya memang bukan dari market research. Oh, I see. Oke, oke, Ya, oke. karena mereka bukan dari market research, that's why mereka juga ada beberapa kesusahan. Mungkin that's why jadi banyak membantu teman-teman ini ya dari brand untuk Iya, bagaimana cara melakukan atau menghitung ROI ini gitu. aku juga setuju di bagian ini Mbak karena walaupun ini survei distribution and tech platform, tapi basis dari platform kami tuh membuat platform based on market research di mana flow-nya itu akan compatible dengan study-study market research yang lain gitu. Jadi ini bukan hanya tech platform yang bisa dipakai semua orang, tapi udah customized terhadap kebutuhan market research dari mulai flow-nya dan fitur-fiturnya juga. Oke, iya, oke. Nah, Nah, ini dia yang ini balik lagi ke yang tadi yang aku bilang, mungkin kita bisa menjelaskan juga, tadi kan dijelaskan bahwa oke problem di Indonesia belum ada terlalu banyak orang, budget allocation-nya belum banyak. Mungkin kita deep dive lagi kali ya. Kira-kira investment ini nanti baliknya lagi ke company itu seperti apa dan mengapa investment ini CX itu important ya Mbak Vika ya.
Ya, ini balik lagi ya tadi, kenapa sih Mm. kita bayangin aja simple simple things-nya deh. Kalau kita itu menghitung untuk customer experience-nya, sebenarnya itu akan balik lagi ke cost efisiensi kita. Aku ngebayangin kalau misalkan di Hmm. satu industri gitu ya, mereka untuk meng-acquire satu consumer, itu mungkin mereka effortnya akan jauh lebih tinggi daripada ketika mereka hanya perlu untuk meretain happy consumer itu sendiri gitu ya. Pasti Oke. mereka harus keluarin budget promosi yang jauh lebih tinggi gitu ya, kemudian Ya, ya. trial in terms of the service, in terms of the product. Sedangkan kalau retain ya just mereka hanya butuh let's say apa sih simple gift mungkin kayak gitu ya. Sebagai contoh dia di telco. Hmm. Kebetulan saya pelanggan salah satu telekomunikasi udah lama, mungkin udah hampir berapa Hmm. puluh tahun gitu ya. Oke, oke. Eh cost harga saya ternyata setelah saya bedakan dengan punya anak saya jauh berbeda dengan jenis Ah, kartu yang sama. karena Untuk sudah lama dan satu jadinya package. company tersebut mau retain Bavika ya berarti ya. Tapi harganya, no, harga Gitu. saya justru tinggi, Ken. Hmm. Justru harga saya itu Oh, jauh oke. lebih tinggi daripada punya anak saya. Kenapa? Karena mungkin karena saking udah nyaman, udah nggak peduli lagi Hmm. harga, yang kita peduli servisnya bagus. Betul, Sedangkan betul. untuk anak saya yang baru masuk nih, baru masuk ke nyari handphone, nyari ini ya, mereka pasti akan nyari harga menjadi salah satu patokan. Dan semua mereka Ya, juga dari sisi harga jauh lebih murah, jauh lebih rendah. Nah, hal-hal kayak gitu sebenarnya balik lagi ke customer experience. Kenapa saya bisa betul. senyaman itu nggak pengen ngecek lagi harga? Karena Ya, servisnya juga udah oke gitu, udah ya, nggak lihat lagi nih masalah harganya. More or betul. less Jadi kan. happy customers itu penting sekali untuk meningkatkan business value karena kalau misalnya customer itu sudah happy dan sudah tenang untuk memakai application atau service dari kita, itu kalau kita naikkan berapapun mereka juga tidak terlalu sensitif terhadap itu karena mereka happy and customer experience mereka bagus gitu ya Mbak Vika ya. Dan most Yes, likely mereka exactly. tidak akan pindah ke yang lain. Ya, data ini dikeluarinnya bukan based on research kita, tapi dari Harvard Business Review ya, Oke, bahwa oke. happy consumer tentunya akan lebih memudahkan kita untuk meretain angka retainer ya gitu ya. Oke, nah ini yang cukup menarik nih. Gimana caranya sih kita sebagai CX champion bisa mendifferentiator gitu ya untuk produk kita. Nah, ini saya bawakan salah satu use case dari klien kami langsung, di mana klien tersebut adalah landing apa ya, Hmm. ini ya landing tuh kayak semacam eh, eh, apa land, Kayak semacam pay apa? later ya, buy now pay later Ya ya. ya ya Ya, benar-benar ya, kalau ya. sekarang mungkin famousnya di pay later gitu ya. Ya, ya. Nah, company tersebut memiliki NPS yang sangat tinggi, Kit. Oke, oke. Tinggi, bahkan di compare dengan company lainnya, Mhm. nilai mereka yang tertinggi. Nah, mungkin teman-teman bisa nebak nih siapa di Indonesia ya. Nah, cuma kalau dilihat dari grow in terms of business, mereka sangat slow, gitu ya. Kemudian setelah kita lihat, ternyata kita pahami lagi journey-nya, ada sekitar 78% drop off di sini. Kalau Hmm. dulu mereka hanya mengukur NPS, which is itu adalah ke consumer-nya mereka langsung, ke yang sudah menggunakan produknya mereka. Nah, di sini mereka mencoba untuk memahami nih, ternyata yang kita hitung itu hanya sekitar 22%. Ah, I see. 78% drop off-nya ini mereka juga harus memahami reason-nya apa sih Ya, mereka bisa drop off gitu ya. betul, betul, Nah, betul. ternyata ketika kita melakukan survei ke consumer yang drop off ke kita nggak sebenarnya website karena memang mereka belum jadi consumer mereka yang drop off consumer ini, kita menemukan bahwa mereka ternyata punya isu, Ken. Hmm. Jadi sistem bisnisnya gini, kalau si mereka pengen dapat loan-nya, mereka harus ada call center atau ini ya, tim telecalls-nya ya, yang akan menelpon mereka untuk menawarkan pinjaman. Nah, ketika menawarkan pinjaman itu, untuk mereka bisa meminjam, mereka tetap harus menggunakan aplikasi dengan jumlah yang memang tidak terlalu banyak saat itu untuk maksimumnya. Oke. Sedangkan dari company memiliki uh,
semacam target ya ke si telecalls ini, bahwa target consumer itu harus bisa join ketika mereka ditelepon. Jadi si telesalesnya ini terbiasa untuk tidak mau menawarkan aplikasinya, Kin. Kenapa? Karena ya mereka pengen semua yang ditelepon langsung join, langsung minjem melalui telepon. Karena kalau saat itu kalau si mereka dikasih tahu bahwa ada aplikasi yang harus diinstal, kemudian Betul. mereka langsung menginstal lewat aplikasi, si telesalesnya ini nggak dapat komisi. That's the I issue see. ternyata. Oke. Kemudian padahal ketentuan dari company-nya itu sendiri bahwa aplikasi itu tetap harus dibutuhkan. Jadi ada dua hal yang berbeda yang kita temukan ketika kita melakukan drop off survey ini. Nah, akhirnya setelah kita sampaikan, waktu itu mereka mengubah untuk gimana caranya. Akhirnya si telesales ini justru membantu untuk meningkatkan app awareness. Jadi mereka tetap harus menjual application ya. Dan kalau ada si consumernya yang finally membeli atau melakukan pinjaman melalui telecalls maupun melalui app, si telesalesnya ini juga akan tetap dapat komisi. It's a Oke. simple thing in terms of strategic decision mereka, tapi itu ternyata mengubah banget. Mereka mengubah untuk akhirnya bisa meningkatkan sales mereka. Nah, yang kedua, isunya yang kita temuin adalah jumlah pinjamannya itu nggak terlalu banyak. Jadi target mereka mikir ya, ngapain dengan duit segitu sih nggak terlalu butuh jadinya. Jadi needs yang benar-benar dibutuhkan nggak bisa kesampaian. Akhirnya mereka juga meluncurkan satu produk yang jumlah amount pinjamannya itu lebih tinggi. Dan ternyata Oke. itu bisa membantu mereka untuk, nah nih, 18% setelah kita melakukan next survey-nya, drop off-nya itu berkurang sekitar 18%. Jadi tinggal sekitar 60%. Kemudian Dan ada kenaikan revenue juga ya, Mbak Vika ya? ya, of course, karena drop off-nya berkurang, pasti revenue in terms of the company juga pasti akan bertambah. Nah, itulah pentingnya kenapa each of journey itu juga wajib untuk kita ukur. Karena based on use case ini, kita bisa lihat nih, NPS-nya tinggi kok. Kalau dilihat cuma NPS-nya aja, mungkin Ya. di compare dengan company lainnya juga tinggi nih. Cuma kenapa ya, kok justru enggak NPS yang tinggi tidak diimbangi dengan pertumbuhan in terms of business. Jadi hal-hal seperti ini juga menjadi tujuan gitu ya. Ya. Nah, Oke. nih. Kita mungkin melakukan poll juga yang kedua ya. Mungkin dari audiens di sini, apakah kalian melakukan di company-nya melakukan customer drop off atau churn service in your company? Aku open poll-nya. Oke, gimana teman-teman pada masih melakukan untuk drop off atau churn survey nggak nih? Oke. Oh, dari tadi kepisah dua, yes no, yes no. Tunggu beberapa detik lagi. Jadi memang si X itu tidak bisa dipisahkan dengan business value dan juga keuntungan dari company ya, karena sangat amat close and relatable. Jadi increase the CX program, jadi increase the business value as well. Oke, sepertinya ini sudah kita end poll. Oke, sebelum kita lanjut nih, mungkin ada pertanyaan yang menarik nih. Oke, Ya, oke, mau di-show dulu, Kini? oke kita share results dulu. Jadi 48% menjawab yes. Oh, udah berarti majority sudah memberikan drop off atau churn survey. Yang no-nya 33% dan 19% masih belum tahu apakah mereka melakukan drop off atau churn survey. Mungkin ini termasuk kategori yang tidak terintegrate dengan departemen lain, jadi kurang tahu ya kalau misalnya departemen lain melakukannya atau tidak. Oke. Baiklah. Oke, mungkin kita mau jawab dulu pertanyaan ya. Ada question yang menarik nih, Ya, Mbak Vika. Salah satu masih relate dengan dari pertanyaan kita ya. Ya, salah satu dari pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk measure NPS across various touch point in real time dan apakah saya harus integrate dengan CRM atau website gitu. Pertanyaannya begitu, Mbak. Iya, oke. Nah, kalau ngomonginnya kita adalah various touch point dan real time, itu tentunya sudah banyak beberapa yang bisa dilakukan gitu ya. Kita tinggal Ya. masuk ke link, kemudian kita
at the first time kita akan lakukan skenario, touch point mana sih yang mau kita tap gitu ya. Biasanya kita akan lihat lagi nih journey-nya seperti apa, kemudian touch point yang paling banyak digunakan dan relate dengan audiensnya apa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa meningkatkan success rate-nya gitu ya. Karena biasanya yang kita sering temui adalah, aduh ini takutnya kalau melakukan survei seperti ini success rate-nya juga rendah, nanti nggak bisa dibaca juga nih datanya gitu ya. Nah, kita bisa untuk melakukan langsung di satu waktu juga, kita lihat ke beberapa touch point. Jadi misalkan nih, contoh ada beberapa company yang melakukannya seperti ini. Di satu journey-nya mereka pengen melakukan melalui WhatsApp. Kenapa? Karena kalau WhatsApp itu kan pasti hari gini siapa sih yang nggak buka WhatsApp gitu ya? Kita Betul, kerjaan aja di semua WhatsApp pakai gitu WhatsApp kan. ya. Iya. Betul. Nah, kita bisa langsung melakukan ke WhatsApp sebenarnya. Cuma balik lagi, WhatsApp itu mahal gitu, sekali blastingnya pun juga kita ada Hmm, biayanya gitu kan. ya, Jadi ya. karena dengan satu keterbatasan, akhirnya mereka melakukannya melalui email terlebih dahulu. Oke, step by step ya berarti ya. Betul, karena Hmm. waktu itu klien ini target marketnya juga masih memungkinkan untuk membuka email. Jadi kita coba blasting lewat email dulu. Baru ketika 2 hari, aku lupa waktu itu batasannya berapa lama gitu ya, tidak di replay, mereka akan mengirimkan kembali remindernya via WhatsApp. Oke, oke. Jadi WhatsApp ini hanya dikirimkan ketika ada apa ya, reminder gitu. Itu juga bisa dilakukan. Dan bisa juga misalkan nanti nggak cuma WhatsApp, bisa email, bisa juga kalau di branch gitu biasanya menggunakan QR code. Jadi Ya, kalau uh, untuk touch point saat ini kita bisa melakukan di semua area. Nah, tadi juga ada oke. pertanyaan ya, apakah dibutuhkan untuk apa tadi, mungkin integrate dengan CRM Ya, atau CRM atau website. Nah, ini balik lagi nih teman-teman ke kebutuhannya seperti apa. Ya. Kalau untuk memudahkan, tadi balik lagi ya, tadi salah satu challenge yang kita alami di Indonesia itu adalah masalah integrasi. Mm-mm. Masalah integrasi itu di Indonesia menjadi satu permasalahan. Kenapa? Karena mungkin nanti kita akan ada satu topik mengenai integrasi tadi ya. Ya. Karena integrasi ini uh, ada mungkin si usernya pengen nih mengintegrasikan, tapi challenge-nya mungkin nggak di usernya nih, Skin. IT Hmm. team-nya. Hmm. Ada beberapa kali yang IT team-nya tuh mungkin agak slow atau agak ini ya, karena integrasinya memang butuh effort dari kedua belah Ya, pihak butuh gitu effort ya. dan manpower, betul sekali Mbak. Ini Betul. Atau mungkin dan kalau juga dari database-nya mungkin berbeda bentuknya. Jadi memang problem IT integration ya berarti. ya, kemudian ada permasalahan lagi mungkin dari government issue atau regulation of the company. Jadi Regulation ya. memang Ya. ada banyak sebenarnya. Tapi kalau bisa mengintegrasikan, tentunya itu akan lebih baik. Kenapa? Karena semua data akan jadi satu. Nah, tapi ada beberapa case di mana integrasi itu tidak memungkinkan dengan faktor yang tadi gitu ya. Jadi tetap bisa real time, tetap bisa bisa dikirimkan secara langsung, tapi memang tidak akan menggunakan integrasi. Bedanya apa? Nanti datanya ya tetap akan ada di platform yang digunakan untuk mengirimkan survei. Hmm. Jadi nggak akan masuk ke CRM-nya, nggak akan masuk ke database-nya milik teman-teman, tapi akan ada di platform tersebut. Gitu. Oke, menarik ya. Semoga Jadi menjawab ya. ya, cara Oke. memberikan survei. Ini juga ada satu questions lagi, Mbak. Mungkin kita sekalian jawab juga kali ya. Nah, apakah dari hasil CSAT dan NPS bisa diketahui predictive potential churn yang terjadi? Apakah ada tools untuk analisa ini? Termasuk rekomendasi program untuk anti churn. Nah, ini mungkin yang Oke. banyak kan udah masuk ke dalam stage proaktif ya, berarti ya, Ya, ini supaya bagus banget prevent nih churn. pertanyaannya, udah Bagus pengen banget ke ya. proaktif. Ya. Iya. Oke, nah kalau hanya berdasarkan customer satisfaction atau NPS, ya tergantung lagi nih Pak. Apakah dilakukannya dalam tadi balik lagi ke tahapan yang tadi ya Pak ya, kalau dilakukan CSAT atau NPS hanya 1 kali 1 tahun misalkan, atau 2 kali 1 tahun per semester, tentunya untuk mengetahui prediktifnya akan susah. Bahkan ketika dilakukan per journey pun itu belum bisa melakukan untuk menggunakan apa, atau untuk mengetahui siapa yang akan churn. Yang bisa diketahui adalah siapa yang unhappy, siapa yang dissatisfied, saat itu juga kita bisa langsung tahu. Tapi untuk analisa siapa yang akan churn,
biasanya belum bisa dilakukan. Nah, saat ini kita sudah bisa melakukan untuk anti churn program. Jadi kita bisa prediktif juga nih. Kira-kira next ini gimana sih? Dia melakukan 3 kali komplain, 2 kali komplain. Oh, udah. Mungkin yang ketiga dia nggak akan Betul. datang lagi ke servis tersebut. Nah, yang kayak gitu sudah ada programnya saat ini, Pak. Cuma balik lagi, di Indonesia ini bahkan klien-klien kita yang lumayan banyak itu yang sudah melakukan hal tersebut mungkin baru dua company yang sudah arahnya untuk memprediksi untuk churn tadi ya. Ya, Jadi kalau ditanya toolsnya ada. Cuma apakah sudah banyak yang melakukan saat ini masih belum. oke. Ya. Ya. Semoga menjawab juga. And buat semuanya, feel free masih ongoing webinar. Silahkan post questions lagi, nanti kita akan jawab accordingly. Oke. Nah, Oke, ini mungkin nah kalau lanjut ke tadi use use case case kedua kali ya. pertama, Ya. kalau use case pertama ini kayaknya kita use case-nya masih sesuai, masih tentang ini ya, financial industry lagi nih ya. Oke, kalau yang use case kedua ini kita mengambil salah satu contoh dari klien kami, di mana klien ini adalah mutual fund, datang nggak nih? Kemudian kami melakukan survei bersama gitu ya, dengan menggunakan survei Sensum ke consumer mereka, ke klien-klien mereka, untuk mengetahui apa sih yang menjadi permasalahan gitu sebenarnya gitu ya. Balik lagi, ini NPS-nya tinggi, cuma in terms of Hmm, business juga eh, kenaikannya nggak terlalu tinggi nih, padahal NPS-nya sudah tinggi tinggi, gitu. ya, ya, ya. Jadi apa nih yang menjadi isu? Nah, itu harus kita pahami each of journey-nya. Akhirnya kita mengetahui bahwa saat ini mereka memiliki beberapa produk gitu ya, ada platinum, gold, silver gitu. Nah, di platinum pun saat ini mereka ternyata berdasarkan hasil survei yang kita temukan tidak ada personal guidance untuk membeli Hmm. fund mana nih yang mau dibeli. Oh, jadi tidak ada kayak advice untuk membeli fund mana di mana, kan orang-orang juga secara umum kadang suka bingung ya karena Betul. keadaan ekonomi juga sangat dinamis gitu ya Mbak ya. Betul. Nah, walaupun kadang mungkin dengan adanya personal guidance pun tidak menjamin ya, cuman Betul. confidence level ketika Ya. kita ada seseorang yang membimbing kita, oh ini loh yang lagi bagus, oh ini loh Iya. yang sebaiknya dibeli, oh ini kayaknya waktunya untuk kita stop dulu atau jual dulu. Itu mungkin akan membuat beberapa orang lebih punya acuan untuk apa yang harus dilakukan gitu ya. Ya, lebih punya Nah, guidance dari pro ya. betul, akhirnya setelah kita menemukan hal simpel tersebut, akhirnya mereka melakukan campaign. Waktu itu kita melakukan 3 bulan campaign, dan mereka meng-assign relationship manager untuk semua platinum Hmm. consumer mereka untuk Hmm, hmm. memberikan guidance. Oke. Nah, dikarenakan hasilnya cukup lumayan bagus, bahkan waktu itu based on cerita dari klien kita bahwa banyak banget yang langsung membeli dengan jumlah yang sangat tinggi gitu ya. Ya. Hmm. Bisa di outcome-nya sampai on the second week, Hmm. mereka consumer mereka tuh spend-nya juga jauh lebih tinggi, bahkan 8 kali ROI compare dengan sebelumnya. Dan in terms of the action-nya sendiri, next action-nya, mereka akhirnya menerima budget yang lebih untuk memiliki core relationship manager. Iya, of Nah, course, karena 8 kali ya Mbak ya, ROI-nya tinggi banget itu. nah sekarang target mereka adalah gimana caranya consumer-consumer mereka yang di gold move ke platinum dan juga silver ke gold. Itu Oh, yang menjadi target utama mereka saat ini. Gitu ya. Nah, kalau dilihat ini ada 15% overall investment growth. Jadi kebayangkan seberapa penting kita memahami apa ya kini ya? Journey ya kini ya. ya, journey dan juga actionable insight setelah itu apa saja. Oke. Iya, Ini ada betul. questions juga, apakah bisa memperoleh materi presentasinya dari Pak Rudi? Ada questions. Ya, Jadi, ya, masih kita akan share, Pak. pasti kita akan share ya. Oke. Ya, Dan juga recordingnya juga kita live di YouTube, jadi mungkin bisa bisa rewatch. Oke. ya. Ya. Oke, nah, uh, sebentar. Oke, mungkin Nah, ini mungkin ini udah terakhir mau kali mendekati ya. akhir ya. Ya, Oke, close ini chapter aku cukup dulu. terharu nih, semakin mendekati akhir, partisipasinya justru semakin naik nih, Kin. Oke.
tapi waktunya udah Sure. mepet ini. Nah, kira-kira buat teman-teman tadi yang pengen di present lebih atau pengen tahu lebih, feel free untuk isi pollingnya. Nanti dari tim kita juga akan lebih ini ya. Oh, lumayan Oke, banyak banyak yang eager to learn dan juga pengen kita present ke CX dan marketing timnya. yes. Biasanya ini kita terima karena mereka juga pengen show ke manajemen bahwa si X team ini tuh perlu banget gitu ya. Kemarin Iya. kita juga membawakan Hmm. presentasi ini ke asosiasi ya. Kita baca, mungkin Hmm. teman-teman di CX di sini kalau udah paham ada asosiasi CX juga di Indonesia, Betul. namanya ICXP, yang nanti juga feel free kalau teman-teman pengen nanya untuk asosiasi CX ini. Untuk promotornya juga udah banyak event yang dilakukan. Ada Iya. Mas Rudi dari Tokopedia, ada Bu Sri dari Telkom, Mbak dari Mbak siapa? Mbak Cut dari dulu di Grab, kemudian sekarang di Mars. Jadi kita ada event yang akan kita lakukan 1 tahun 2 kali. Next mungkin Iya. eventnya nanti akan ada di September. Itu juga akan ada Oke. awarding, ada lain-lainnya. Feel free untuk nanya-nanya juga tentang eventnya nanti ya. Ya. Oke, Of I course. think udah perlu ya, Ya, udah cukup ya aku mungkin ya. enroll, aku share. Oh nggak usah, Ya, ini menit. oke, 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 sip, sip. Ya, Oke, banyak Mbak yang ini delapan siap. puluh ya. Oke, ya. Oke, nah terakhir nih, kira-kira sebenarnya apa sih key actionable-nya gitu ya untuk kita bisa, nah tadi kita ngomongin lagi satu seat tadi yang masih kosong gitu ya. Gimana caranya kita bisa mendekati ke seat untuk uh, si XO ini atau leaderboard suit ini ya. Yang pertama, apa nih, Kin? Investment yakin ya pastinya. Ya, pastinya. Investment, Berhubungan dengan investment yang tadi bahwa CX nah, department tim, masih orangnya masih sedikit dan budget allocation juga masih rendah, investment yes. butuh untuk diberikan supaya meningkatkan CS program dan of course dengan return yang bisa promising tinggi ya. Hmm. Yes, jadi kita invest itu benar-benar kita melihatnya adalah dari teman-teman di CX gitu ya, nggak cuma edition in terms of the person-nya, tapi kemampuan teman-teman semua untuk bagaimana sih cara untuk menganalisa data. Nah, ini juga Hmm. yang banyak kita temukan dari teman-teman CX itu bahwa oke nih datanya udah ada, cuma how to analyze untuk tahu bahwa oh ini Betul. insight-nya akan seperti ini. Insightful yang menjadikan data itu menjadi sesuatu yang insightful itu yang mungkin akan lebih dibutuhkan oleh teman-teman di CX gitu ya. Yes. Kemudian yang kedua adalah tech integration. Nah, ini balik lagi banyak yang kita temuin data-data itu benar-benar tersebar di each of departemen masing-masing. Mungkin departemen A menggunakan CRM apa, kemudian CRM lainnya. Ini banyak banget bahkan di industri finansial gitu ya. Industri yang sebenarnya masih bisa lebih difokuskan gitu. Nah, itu kita melihat bahwa sebenarnya kalau ada integrasi itu akan lebih insightful gitu. Jadi kita bisa Hmm. lihat nih kliennya siapa, segmentasinya seperti apa. Kemudian kalau ada komplain, kita bisa prediktif yang tadi balik lagi ke prediktif churn-nya itu seperti apa. Oh, ini udah 2 kali komplain, komplainnya masih sama. Oh, dia komplainnya punya sesuatu yang harus diprioritaskan. Nah, hal seperti itu bisa terjadi kalau ada tech integration. Kemudian yang terakhir adalah kalau sudah ada uh, apa timnya, sudah ada tech integration ya, tentunya yang dibutuhkan adalah CX technology yang advance gitu ya. Yang pertama tentunya CX feedback platform. Jadi gimana caranya kita selalu bisa memonitor consumer kita di setiap journey-nya gitu. Kemudian kita juga butuh yang sifatnya adalah artificial intelligence. Nah, balik lagi yang terakhir adalah predictive analysis. Ya. Supaya kita bisa masuk tuh ke yang proaktif tadi, yang perlu dibutuhkan adalah si predictive analisisnya. Nah, kira-kira 3 saran tadi ya supaya teman-teman semua bisa lebih dekat nih ke leaderboard untuk CX. I Iya, think betul. itu ya, kalau ada Oke. pertanyaan, karena waktunya juga sudah terbatas, nanti Iya. bisa di email ke saya maupun ke Kindi ya. Oke, thank you so much Mbak Oke, Vika. Jadi itu adalah materi yang sangat apa ya? Kalau orang sekarang zamannya itu apa? Full dengan daging isinya, beneran dari data yang robust dan juga di breakdown semua problemsnya. Nah, buat audiens semuanya kita sebagai dari Survei Sensum dan juga Neurosensum akan ada webinar tiap bulan, of course mengcover um, topik-topik yang sangat menarik dan berguna sekali untuk insights bisnis. Bisa dikontak melalui email Mbak Vika dan oh, oke ini juga emailnya Tanuj.
Ya, dan juga jangan lupa setelah ini akan ada sedikit survei ya. Jadi setelah melihat webinar ini akan ada beberapa pertanyaan untuk input juga, feedback juga buat kita tentang flow dari webinarnya dan also the materi dari webinarnya. Part of Oke. memahami journey ya, Iya, Kindi untuk ya. memahami journey. Jadi kita nggak cuman we don't only talk the talk, we walk the walk gitu ya. Oke, Oke. oke. Terima kasih semuanya atas Thank waktunya. you. Semoga bisa membantu. Terima kasih.